Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki ke pembelajaran ketujuh dengan materi yaitu Mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan submateri Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita membahas tentang Rasul Ulul Azmi, marilah kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu tetapi dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi, antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan ya. Adapun dilihat dari jumlahnya, Nabi berjumlah 124.000, sedangkan Rasul ada 313. Tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah 25. Dari jumlah Rasul 25 tersebut, diantaranya ada yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan azmi memiliki arti tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki tekad, ketabahan, dan kesabaran yang kuat dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berikut ini kita akan membahas riwayat singkat dari para Rasul Ulul Azmi tersebut. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, yaitu tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud tersebut dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia
ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya pun dikabulkan. Rasul Ulul Azmi yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yaitu yang bernama Kan'an. Akhirnya, Allah menurunkan kepada mereka siksaan yaitu berupa banjir besar. Mereka yang selamat adalah hanya para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menganggapnya Tuhan, maka orang itu akan dibunuh. Tetapi Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dilahirkan hanya dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Dan ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza. Dan Rasul Ulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yaitu artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Maka Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup dari para Nabi dan Rasul. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Rasul Ulul Azmi. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.